gue penasaran, gue buka aja gitu. Ya kita mau lihat apa teknologi tuh. Oke, kita mulai bro. Kita bahas yang kemarin soal yang Jarvi. Ada kayak plastik gitu. Jarvi yang terjebak di tahun 2027. Ada. Nah, lo kan sempat begitu ke tahun itu. Nah, pada saat lo pergi ke tahun 2027 itu, lo sempat kan pada 2027? 2030 ya, kalau pergi. Lo nggak sempat ke tahun 2027 ya? Nah, 3 tahun ke depan lu. Nah, aku mau tanya lu deh. Ini kan lagi ada hype banget nih soal si Jarvi ya, terjebak di tahun 2027. Nah, gue mau tanya lu deh. Kalau menurut lu, waktu lu pergi ke tahun 2030, apakah 2030 itu sama seperti tahun 2027 yang digambarin di Jarvi? Jarvi itu menggambarkan tahun 2027 itu Sepi ya. semuanya sepi, betul. Semuanya sepi, kosong gitu. Jadi begini bro, jadi pas gue ke situ tuh gue jadi itu kerja 2030 30. jadi pekerja. Ini kayak pabrik kayak pabrik gitu. Jadi gue ngerjain ini kayak semacam papan, cuman bentuknya elektronik. Anehnya lagi di situ kayak camp konsentrasi. Camp konsentrasi. Kayak dipakai Hitler dulu. Oke. Jadi orang-orang dijeblok, orang-orang Yahudi taruh di situ. Berarti kalau gitu pas itu berarti tahun 2030 itu ada manusia dong? Ada. Itu pekerja semua pakai seragam. Oke. Seragam. Termasuk gua juga disuruh kerja. Pertanyaan gue satu nih, kenapa tahun 2027 bisa nggak ada manusia? 2027. Nah, terutama di Spanyol, Valencia situ lah. Wah, itu gua susah dijelasin. Soalnya dia di kemungkinan dia di quantum reality Yang berbeda gitu. berbeda. Kalau gua di quantum realm. Apa itu? Quantum realm itu tempat ada di bawah dalam nyadar. Bos ada. Jadi Bos mimpi. Jadi mimpi seperti itu. Susah dijelasin sih. Susah dijelasin sih tentang mimpi. Kayaknya sih bukan mimpi, soalnya gue berasa di situ. Benda yang gue pegang itu ada. Oke. Beneran berasa gitu di dalam tangan gue ada. Oke. Berarti otomatis lo masuk ke dimensi yang berbeda dengan Multiverse lah. Oke, multiverse ya. Dimensi yang berbeda dengan si Jarvi ini ya. Tapi dia pas lo masuk itu tahun 2030 itu manusia tetap ada ya? Ada. Di situ anehnya gue ketemu ini salah satu teman kita, Sepran. Gua nggak kenal, mungkin teman lu kali. Iya, Sepran. Gue liatnya jelas itu si ada Sepran. Lo yang ngapain jadi situ? Sama nih kerjain itu kayak motherboard, mirip-mirip motherboard tapi bentuknya bukan motherboard, kayak elektronik gitulah. Papan lah, pokoknya papan ya? Nah, papan gitu lah. Lebih mirip-mirip motherboard tapi bukan motherboard itu. Wah, Iya. Nah, pada saat di sana, lu tahu nggak sih kenapa bisa tiba-tiba lu di sana gitu? Bisa tiba-tiba ada di tempat camp konsentrasi gitu? Jadi pas gua ke situ tuh gua dibawa ke alam, saya nggak nyadar sih gua, nggak nyadar. Jadi gua dibawa ke situ tuh langsung aja tuh kebuka mata gua tuh, main kebuka tuh ada gua tuh lagi ngajarnya apa nih. Jadi kayak misalnya lu lagi ngelamun tiba-tiba udah nyampe aja lokasi Iya gitu itu ya. Oke. Dan kan tuh orang suruh berdiri kan. Ada orang anehnya tuh yang gue berdiri itu ada jenderal. Oke. Jenderalnya kayak mukanya kembaran Sepran. Oke. Jadi kayak ada cloning ya? Kayak cloning gitu. Cuman Efrannya di ngomong-ngomong Berarti berasa aneh loh. Aneh sih. Berarti otomatis kalau kayak gitu berarti di tahun 2030 itu yang lo pergi itu berarti otomatis teknologi udah cukup maju tuh. Berarti salah satu teknologi yang maju itu adalah cloning manusia. Cloning manusia ya. Udah mungkin cloning manusia. Soalnya begini loh, gue ingat di situ suasana sih pada diem sih. Gue dengar tuh orang pada diem kerja gitu, sederetan. Jadi ada yang ini ada security-nya yang jaga-jaga situ balik kan. Oke. Di depan gue tuh ada kayak ini, kayak semacam apa
komputer di depan, jadi kan sederet ini depan ada komputer. Oke. Jadi setiap udah udah jadi tuh taruh di situ, dikumpulin di situ. kayak mesin cetak gitu. Jadi tuh langsung dicetak lagi gitu. Oke. Pokoknya intinya lu sempat kesasar juga di tahun 2030. Gue paham nih cerita itu adalah lu kesasar tahun 2030 dan 2030 ditangkap di kamp konsentrasi. Iya, gitu. kamp konsentrasi ditangkap. Nah, Kayak gue ditangkap deh itu. Oke. Berarti kalau kayak gitu konteksnya gue paham nih sekarang. Apa ini mungkin ada relate sama di tahun 2027 ya? Sorry kan 2027 kan manusia nggak ada tuh. Mungkin orang manusia itu dijadiin kerja ya. Oke. Jadi AI take over gitu. Nah, pertanyaan gue satu. Apakah orang-orang itu semuanya ditangkap di satu negara gitu? Nah, sorry kan waktu gue lihat videonya si Javi kan semuanya kosong nih. Semua negara kosong loh bro. Negara Spanyol sih, ya pokoknya dia ada pergi ke Spanyol lah. Pokoknya kemana aja gue lupa dah. Pokoknya banyak negara dia pergi. Pokoknya daerah-daerah Spanyol lah sih gitu. Itu negara pada kosong semua. Nah, kalau tadi dari cerita lu itu tahun 2030 itu, lu tiba-tiba masuk ke camp konsentrasi kan? Ini sebenarnya agak relate nih. Agak relate. Otomatis kan pas lagi tahun 2030 lu nggak kemana-mana kan? Kemana-mana gue. Lu lagi dipaksa kerja paksa ya, kan? kerja paksa Kan? ya. Kayak di penjara lah gitulah. Cuman bedanya ini kayak pabrik gitu. Jadi ini asumsi gua sih. Gua nggak tahu ini benar apa enggak. Berarti kalau gitu di tahun 2027 itu mungkin sebagian besar manusia itu udah pada ditangkap. Iya, ditangkap sudah ngerjain itu motherboard komputer gitu. Nah, oke. Ini relate sih sama tahun 2027. Kenapa? Makanya 2027 itu nggak ada orang. Ada orang. Kemungkinan besar orang itu udah pada ditangkap-tangkap. Iya, tangkap suruh kerja paksa. Iya. Soalnya dalam cerita itu si Javi nggak pernah cerita apa ada di mana manusianya pada kemana, semuanya kosong. Pokoknya dia semua kosong. Dan itu sangat mustahil tempat-tempat itu bisa kosong gitu. Iya, aneh. Rumah sakit, bandara, hampir semua tempatnya kosong gitu loh. Soalnya dulu nih bro di abad 16 ya, di abad 16 ya, sebelum sesudah kita ya, sudah ke abad 16 itu di Amerika ya. Amerika ada satu benua pulau kecil namanya Pratain. Apa itu? Jadi tuh Amerika Latin sih, udah dekat wilayah Amerika Latin. Jadi tuh penjajah Spanyol pertama kali datang tuh. Oke. Mereka tuh bukan penduduk asli sih, mereka ngejajah kan. Nah, lama tuh di situ lama-lama tuh ini pernah kejadian Klaten itu kayak ada kutukan Klaten. Itu pohonnya ada sampai sekarang masih ada. Pohonnya ada ya? Pohonnya ada di nama. Coba lu stop. Ntar kalau ada, gua sekalian masukin juga lah di video ini. Maksud gua sekalian nggak tanggung nggak bro? Kalau orang zaman dulu bilangnya itu kutukan ya, tapi ini juga gue susah ngejelasin sih. Sama Nggak apa-apa, lu masukin aja, biar kasih lihat aja langsung kasih lihat ke penonton, jadi biar benar-benar tahu gitu bro. Takutnya kita jadi bingung gitu kan yang mana. Coba lu pencet gambar. Oh iya nih. Apa? Klaten. Oke. Coba. Bentar ya. Coba. Gua bagusin dulu. Oke. Itu ya, kutukan Klaten ya. Oke. Orang zaman dulu bilang kutukan sih. Oke. Tapi Udah gua ini. Jadi itu di Klaten ini adalah tempat yang di salah satu Amerika Utara ya. Dekat-dekat inilah Amerika Latin situ lah. Iya. Jadi orang-orang ini tiba-tiba hilang misterius. Udah kamu udah bikin rumah, udah bangun rumah apa tinggal itu. Orangnya apa? Orang Spanyol maksudnya. Orang Spanyol ya. Orang Spanyol itu kan mau menjajah Amerika Latin. Iya. Nah pada saat mereka menjajah itu, mereka tiba-tiba Hilang gitu aja. Hilang itu nggak jelas. Hilangnya nggak jelas, nggak ada yang tahu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Itu unexplainable ya. Unexplainable, nggak ada yang tahu gitu. Itu suku dia berdaratnya di tempat suku ini yang banyak kan penduduk suku Indian yang di US. Oh jadi intinya kayak hilang ya? Hilang gitu aja. Kayak mirip-mirip Bermuda Triangle sih. Padahal tapi di darat. Di darat ya, tapi di darat itu. Bedanya di darat. Gila ya berarti ya. Ini beneran sampai sekarang masih jadi misteri. Ilmuwan masih nyari itu. Belum ketemu. Gitu. Berarti itu ada hubungannya sama si Javi ini berarti. Javi ini. Karena Javi ini orang Spanyol juga. Orang Spanyol juga ya. Kan dilihat kan.
Relate. Soalnya kan yang lu pergi tahun 2030 kan. Si Jafri pergi tahun 2027. Nah, kemungkinan besar ini kejadian tahun 2000 sebelum tahun 2027 mungkin. Iya. Mungkin 2026 banyak yang ditangkap-tangkapin buat kerja paksa di camp konsentrasi camp itu. konsentrasi, ya. Nah, gue mau tanya lu tuh, camp konsentrasi yang lu pergi itu rame nggak? Rame. Jadi tuh ada ini loh, ada kayak lantai 2, lantai 4 tuh semua pada kerja semua. Jadi kalau di tengah-tengah itu ada komputer dan itu mesin kayak 2 tangan gitu tuh. Setiap orang udah kerjain itu selesai taruh di situ, dikumpulin gitu. Nanti dicetak lagi. Oke. Jadi dibungkusin lah, di packing gitu lah. Ada satu yang ganjal sih di pikiran gue nih. Sebenarnya ini ditangkap sama siapa sih di tahun 2030 itu? Gue bingung nih soalnya nih. Kan otomatis kan kalau lu udah di tahun 2030 ketangkap, otomatis kan lu pasti ditangkap sama saya kita ngomong ya, mungkin penjajah siapa gitu kan, ya mungkin ketuanya siapa, namanya siapa gitu kan, mungkin lu lebih tahu gitu. Gue pas ke situ gue ditangkap sama 2 orang security situ. Oke. Pakai seragamnya abu-abu. Gue yang gue lihat sih abu-abu itu. Abu-abu terus seragamnya tuh kayak militer gitulah. Bukan militer sekarang loh. Iya. Ini kayaknya kayak semacam organisasi. Oke. Soalnya di sini ada kayak logo gitu ya. Logonya nggak jelas ya, masih buram-buram gitu. Bukan. Gue bukan tanya lu ditangkapnya sih. Gue mau tanya pemimpinnya siapa bu? Nangkep lu. Wah itu gue nggak tahu deh. Pemimpinnya gue nggak tahu tuh. Yang gue lihat sih kembarannya si ini apa? Tapi manusia kan? Manusia, semua manusia, nggak ada cybernetic, nggak ada alien, nggak ada apa, itu manusia sama. Oh iya, karena waktu itu yang ngomong alien itu tahun 2300 ya. Yang udah robot 2300. Oh iya itu AI. Nah, anak kamu pergi tahun 2030 kan? 30 ya. Oke, gue paham sekarang. Jadi lu pas ketangkap itu lu juga nggak tahu siapa yang nangkep lu, ketuanya lu nggak tahu. Nggak tahu. Tapi intinya yang lu lihat itu sekeliling itu manusia. Manusia semua itu. Jadi kayak nggak ada alien, nggak ada robot. Napi-napi lah, kayaknya bukan napi-napi dia orang biasa. Gue lihat tampang-tampaknya nggak tampang-tampang bandit gitu. Orang-orang biasa pun sipil itu. Orang sipil ya. Ditangkap lah itu, ditangkap. Anak muda, ibu-ibu, terus bapak-bapak. Oke, berarti gue bisa kesimpulan nih. Berarti ya ini buat yang nonton sekarang ini. Sekadar mengingatkan saja. Jadi si Jafri itu kemungkinan besar emang benar ya ada di tahun 2027 ya. 27 ya. Karena pada saat di tahun 2030 itu, pada saat si Bro Willy ini pergi ke sana, ke mana? Pergi ke masa depan lah ya, 2030. Tapi lu tahu negaranya nggak itu? Sorry. Nggak tahu gue. Nggak tahu negaranya ya. Pada saat lu pergi ke negara itu, intinya dia juga ditangkap ke camp konsentrasi. Ya. Ya, bisa jadi pada saat si Jafri ke tahun 2027, bisa jadi semua orang yang ada di sana itu semua ditangkap di camp konsentrasi. Iya bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Soalnya relate banget, soalnya cuma beda 3 tahun nih. Jadi iya, makanya gue bingung gitu. Kok gue bisa dibawa ke situ ya? Karena cuma beda 3 tahun. Kalau bedanya jauh ya mungkin ya gue nggak tahu. Iya, kalau ini kan bedanya dekat banget kan, nggak beda jauh. Benar. Atau let's say bisa juga tahun 2027 itu semua orang udah pada ditangkap-tangkepin buat kerja paksa di situ. Mungkin. Ya, tapi disuruh perkembangin komputer AI, komputer. Oh ini jadi awal-awal perkembangan AI ya tahun 2030 itu. Ya? Mungkin sebelum udah kejadian sih, cuman gue nggak tahu. Si Jafri mungkin dilihat tuh udah tangkap. Mungkin udah tangkap. Enggak, tapi kalau dia nggak lihat. Kayaknya dia tahu-tahu udah pada kosong lah. Gitu sih. Mungkin dia nggak tahu sih. Iya, dia nggak tahu. Gue juga tahu. masalah aneh juga sih, kok bisa dibawa ke camp konsentrasi. Ada orang bule juga, orang Asianya juga. Coba lu ceritain dong apa aja waktu di camp konsentrasi itu lu ngapain aja? Suruh ngerjain itu, terus ada yang mau kabur, ada mau kabur, diseret lagi ke dalam, digebukin sama security situ, penjaga situ lah. Jadi mau kabur gitu, pura-pura ini taruh di situ, selalu nggak lihat kan. Padahal dia nggak tahu tuh CCTV itu ada mana-mana. Oke, berarti intinya ada yang mau sempat kabur, cuman udah digebukin. Udah di CCTV udah tahu, udah bunyi tet, gue inget tuh. Bunyi tet, berarti ada kayak yang kabur nih, ada error yang kabur nih. Beneran kan di depan ada berapa sekelompok kabur tuh, dikejar, diseret ke dalam. Oke. Itu otomatis lu masuk penjara ya waktu itu kayak konsentrasi, penjara kerja paksa. Oke. Nah ini menarik nih, gimana? Ini bakal menimbulkan satu pertanyaan lagi. Gimana caranya lu kabur dari camp konsentrasi itu? Gue nggak kabur sih. Oke. Gue selalu lihat begitu, gue juga mikir
Lu Soalnya nggak kabur, tapi gimana caranya lu balik lagi ke sini? Gue dipanggil, gue nggak pakai nama, pakai angka, Pakai angka. kayak di penjara aja gitu. Oke, pada saat lu dipanggil lu pakai angka terus gimana? Dia panggil angka, salah depannya buram-buram dikit sih, 4033. 4033. Lu Apa gitu. Itu dia ngomong, dia yang jenderal itu ngomong katanya di sini lu nggak punya anak, you are nobody, you are only numbers. Oke. Terus dikasih lihat tuh, dilihat punya sama yang kemarin gue bilang 2300 itu hampir sama. Itu bentuk model yang di apa tuh bukan laptop apa sama itu Tablet ya. tablet ya, ngomong. hampir mirip gitu. Mungkin ngerjain tablet itu. Soalnya gue lihat dari model-model tablet itu yang motherboard itu kayaknya arahnya ke situ. Apa mungkin yang lain gitu? Enggak. Gue penasaran gini bro. Kan lu udah ditangkap nih. Ya kan lu nggak berusaha kabur kan? Oh, soalnya nggak gue udah berusaha lihat. kabur. Oke, lu nggak berusaha Mungkin kabur. parah itu. Oke, lu nggak berusaha kabur. Nah, gue mau tanya lu gimana caranya lu bisa tiba-tiba dari sini? Maksud gue, gimana caranya lu kabur? Maksud gue, otomatis lu bisa kembali ke masa lalu nih. Gue dibawa ke ruangan yang seperti 2300, tapi agak beda. Oke, jadi mereka ini ada kesadaran mau balikin lu gitu. Oh iya, gue dipanggil namanya 5433 stand up gitu, Kamuki ya, gitu. Gue bilang, ngajak kemana tuh gue? Ternyata ada lorong-lorong itu tuh, orang di sebelah kiri kanan tuh ya, itu kayak ada apa sih, kayak penjara gitu, cuman ini kaca gitu. Oke, lu kayak masuk penjara, cuman semua situasinya kaca semua Kaca, situ ya. gue liat kiri kanan tuh kayak kaca, ada orang di situ, kayaknya tuh mirip-mirip, bukan gangguan jiwa ya, pun orang saking disiksa gitu jadi ini kena gangguan jiwa. Oke. Disiksa. Tapi maksud gue enggak, lu kan ngomong sadis nih, gue percaya sadis. Cuman pertanyaan gue satu, gimana caranya mereka balikin lu utuh gitu kok? Maksudnya matian lu nggak disiksa gitu. Lu kan bisa dibalikinnya utuh nih. Utuh ya. Jadi begini, pas gua mau dimasukin ke kaca itu, ada orang keluar. Ini orang beda lagi. Jilat ini. OTV, kamu udah masuk kan? No, he's not OTV. You coming in. Ada orang lagi. Ada orang lagi bule. Kamu bule yang bukan yang baterai. 2300 bukan. Ini beda lagi. Dia tuh kayak semacam ini apa? Sama, seragamnya sama dia. Seragamnya sama, cuman dia beda. Ada disuruh masuk ke ruangan, ada tempat duduk begini. Sama, ditembak lagi gitu. Tembak. Dia neutralize. Neutralize lagi ya. Ada gue balik lagi. Lu balik lagi ya. Gila ya. Gue bingung gitu, kenapa gue disuruh kerja itu bot. Nggak lama tuh gue kasih lihat orang digebukin mau kabur gitu. Gitu ada. Tapi gue mau tanya deh, lu sadar nggak di sana berapa lama waktunya? Lumayan lama sih. Lumayan lama ya. Lumayan Soalnya kan kalau gue pernah baca nih, kalau kita ke bulan, 1 jam di bulan mungkin sama dengan 1 minggu kalau nggak salah di sini. Apa mungkin pas lu pergi ke sana juga sama kali? Gue di situ nggak ada jam. Nggak ada jam. Nggak ada jam. Tapi lu berasa lama di sana? Lumayan lama sih. Lumayan lama ya. Ada kali 45 menit, hampir sejaman lah. Sampai sejaman di situ. Berarti kalau 45 sampai sejaman ya. Di situ gue nanya sama orang-orang sekitarnya sih pas gue lagi ngajar. Coba 45 waktu sono apa waktu sini? Biar jelas nih. Soalnya gue pas di situ ada ini di sebelah gue tuh ada kayak jam digital sih. Gue nggak tahu itu angka apa atau jam. Oh, oke. Cuma Lu di jalan. tapi ada angkanya. Ada angkanya. Bisa jam, bisa juga Bisa bukan. jam, Bisa bukan. juga jumlah manusia. Jumlah manusia. Atau itu jumlah ininya motherboard itu. Jadi Oh, oke. situasi kita kasih Oke. dimasukin mesin itu untuk di ini lagi. Jadi yang tadi lo bilang satu itu menit itu berarti 60 itu belum tentu jam tuh ya. Belum jam. Oke. Berarti lo emang terjebak di sana ya waktu itu tadi. Tapi mereka baik juga ya. Akhirnya balikin lo ke Iya. Kalau gue udah tata di kaca itu gue nggak tahu. zaman deh. sekarang ini. Itu beneran disiksa loh. Dia ngomong. Tapi gue tanya deh, yang balik itu cuma lo doang atau ada orang lain juga yang balik? Ada orang lain juga. Nggak cuma gue doang. Jadi satu-satu. Ada yang 144, 234, 234. Ya nggak apa-apa, gue tahu. Pasti lupa. Iya gue tahu. Soalnya gue di neutralize. Intinya dari percakapan ini gue paham. Intinya
lu pada saat ke sana intinya ada beberapa orang disuruh kerja seperti itu, bikin motherboard ya tadi yang tadi lu ngomong ya. Intinya Mungkin di sana berarti lu nggak muter-muter nih. Nggak muter-muter. Pas Nggak ada berani tahun gua. 2013 kan lu T300 kemarin lu sempat muter-muter. muter-muter, soalnya itu gue nggak di Lu nggak di. nggak di anjir. Oke, berarti tahun 2030 adalah Gila, gue serem banget tuh. Sampai sini berdarah loh. Digebukin juga gitu. Gue sampai liatin yang lain kan, lihat orang lihat yang lain juga mau kabur jadi berani gitu loh. Ada Nah, sampai lu dapat sekarang. informasi apa, Bro? Di tahun 2030 itu dapat gua informasi lihat apa gitu ya? Yang maksud gua informasi yang menarik yang bisa lu bawa sekarang 2030 loh. Yang jelas sih motherboard sih masih ada itu. Iya. Motherboard masih ada, tapi sistemnya mereka tuh begini. Jadi kita motherboard kan masih pakai di komputer. Mereka tinggal langsung disipin gini terus gitu. Jadi motherboardnya kita nggak usah masukin ke komputer lagi. Jadi motherboard itu aneh loh. Motherboard karena kan hijau, cuma sekarang dia kaca plastik. Cuma tapi ada kayak garis-garis kayak ini apa? Oh, gua tahu lainnya tetap pakai. Lainnya apa? Iya. Cuma tengah-tengahnya microchip. Ada microchip, sampingnya ada microchip. Cuman ini Jadi motherboard dari kaca. plastik sih kayaknya sih. Soalnya mau nggak jelas apa intinya Banyak dia banget. transparan lah. Fabric Intinya glass transparan lah. kan Ya, maksudnya kan? transparan. Bisa Transparan. lihat ini. Ya, jadi gua tahu. gue dikasih kayak semacam kayak alat lu tau lah kayak di Godok gitu kan bikin elektronik kan pencetan itu apa tuh Iya, itu buat ngecek-ngecek Iya, harga kali ngecek. itu. Bukan buat Kayak ngecek barcode gitu. apa nanti ini sirkuitnya jalan apa enggak gitu. Oh, tester. Tester ya, Iya, tester. Misalkan ini nyala ini bunyi, ini ada bunyi, ada lampunya tuh. Jadi nyala di bawah pada Kayak depan. pakai test pen Ada gitu ya rusak berarti. beruang gitu. Gua nggak tahu itu motherboard datang dari mana. Tiba-tiba gue suka kerjain ya di sini banyak. Tapi motherboard itu udah canggih sekali tuh ya, sampai bisa kapannya transparan ya. Iya. Transparan. Oh, tadi kan udah bilang kayak kaca ya. Kayak kaca transparan jadi lu bisa lihat. Jadi tuh mereka tuh pas sampai situ gua taruhnya bukan begini, diselipin gini. Jadi ntar mesinnya jalan, ada tangan mesin gitu tuh kayak Elon Musk punya tuh bikin Iya. kayak chip-chip gitu Pakai kan. robot. Robot tangan tret. Ayo, gua juga mau tanya lu. Kenapa manusia yang kerjain ya, bukannya robot ya? Mungkin di situ gue lihat sih nggak ada AI sih, belum ada AI. Jadi kayak kerja paksa gitu ya. Iya, itu mungkin AI itu belum sempurna, masih ada robot, ada di situ ada robot, cuman robot itu bukan robot AI yang cybernetic bukan, robot untuk ini aja, pindahin mesin, jadi mesin pindahin Oh mesin. iya, gua tahu. Itu banyak di pabrik-pabrik. Iya, itu sebenarnya. pabrik-pabrik Pabrik ya. banyak itu Bukan ya. AI yang jalan sendiri di kontrol belum ada. Berarti yang waktu kemarin yang tahun 2300 tuh nggak ada di tahun 2030 itu. Nggak ada. Itu mungkin ini mungkin gue pas gue mikir ya, gue pas lagi ngerjain itu gue lihat begini, kenapa gue di sekitarnya gitu ya. Jadi gini tuh awal-awal pemberontakan 2090 ya ini dari situ. Selama 60 tahun itu kan disiksa, Tuh. Kalau lo ngomong 2090 otomatis 60 tahun disiksa. lu nggak salah, Bro. Berarti otomatis nih dari tahun 2027 dong. 2027. Ya kan 2027 kan orang pada hilang semua. Iya, mungkin kejadian gitu. Jadi tuh di 60 tahun dari 2030, 60 tahun mereka tuh udah pelajaran itu chip. Selain chip mungkin ada lagi teknologi yang masih pelajarin. Gue penasaran nih, Bro. Sorry, gue mau nanya, Bro. Mungkin nggak sih ini kerjaan alien nangkepin Mungkin, manusia? mungkin. Tadi kan lo bilang temen lo si Evan itu ada kembarannya kan? Ada kembarannya. Bahkan si Evan sendiri lagi kerja di sebelah gua. Aneh kan, maksudnya Iya. secara kita ngomong kalau Iya. gue bilang teknologi manusia ini kan misalkan kita ngomong apa cloning ya tadi. Cloning ya. Cloning kayaknya nggak mungkin pada saat cloning tapi maksudnya udah langsung gede aja gitu. Udah segede aja. Mungkin itu kerjaan alien. Alien itu udah kerja sama sama manusia. Itu mungkin. Itu tahun 2030 2030. Berarti 2007 udah mulai nih. udah mau mulai. Soalnya gini loh, gua pernah baca di Baba Fakna ya, yang orang Amerika orang Timur kan, dia bilang 2022 itu serangan alien tiba-tiba muncul. Anjir tuh, tahun 2022 mah tahun depan lagi. Iya makanya itu. Baba Fakna ya, ini yang dia peramal. Gue tahu ini ya. peramal baru prediksi. Prediksi, Nah, ya. yang kemarin lo pergi itu tahun 2030 ya. itu udah kejadian. Mungkin di Javier itu datang ke situ terus nggak ada orang itu udah dijajah sama alien. Jadi manusia disuruh kerja. Gitu. Masuk akal juga sih. Ini ada linknya sih, Baba Fakna 2022 dijajah sama alien, diserang alien. Jadi
Berarti kita kalah dong berarti otomatis. Nanti bisa kita awalnya kalah dulu sih, kedepannya ada menang. Cuman ya yang gua lihat ini sih ya, selama ini gue bawa ke setiap era gitu, ini kemungkinan ya Elon Musk itu kerjasama sama alien. Gue baru sempat kepikiran kayak begitu. Lu tiba-tiba udah ngomong begitu. Elon Musk sempat udah ada kerjasama, dia tekan kontrak, jadi tuh dia saling sharing ini, nge-trade teknologi. Lu kasih gua teknologi ini, gua kasih teknologi alien. Jadi teknologi Elon Musk dikasih di trade ke dia, jadi ini trading. Oh, Mungkin yang gua ke 2300 itu kembangan alien, teknologi alien. Soalnya dia nge-trade sama Elon Musk. masuk akal sih. Bisa jadi itu. Makanya gue bingung. Ih anjir ini, kok tempatnya kok begini banget ya? Masuk akal sih. Keren banget itu. Masuk akal. Soalnya kalau 2030 tadi yang lu bahas untuk cerita itu, ya gue sempat mau nanya sih, Elon Musk-nya kemana? Karena 2030 kan dibilang Mars Enterprise udah besar kan? Iya udah besar. Itu cucunya terus cucu buyutnya lah. Iya. Kayak cicit. Cuma kita jadi pertanyaan nih. Iya. Kalau udah dijajah alien, kenapa tahun 2300 bisa ada dia gitu yang berkuasa? Iya, mungkin dia feeling gue sih dia nge-trade teknologi sama alien. Jadi makanya teknologi alien lu tau lah. Zamannya Maya udah ada sih. Gila sih itu, Bisa gila. Bisa jadi deh. Gila, itu Banyak sih. orang bilang Elon Musk ini ya. Gue baca di dia punya ada berapa. Lu baca profil dia juga kan? Cuman nggak ada di website biasa, nggak ada di Twitter. Oke. Ada. Jadi dia bilang itu dia ada supernatural power lah. Bukan ada yang bilang supernatural power, ada yang bilang dia penjelajah waktu. Gue lebih percaya sama dia penjelajah waktu dibanding supernatural. Dia sendiri pun penjelajah waktu. Gue yakin itu. Dia sendirinya pun punya Dia sendiri penjelajah waktu. Tapi dia nggak mau ngomong. ya nggak mungkin tantangan juga. Terang-terangan nggak mungkin. Mungkin ya, menurut gue sih begitu. Jadi tuh dia tuh penjelajah waktu. Nggak mungkin dong. Gue lihat itu 2300 indah banget loh. Dia itu negara udah dikuasain sama dia lagi. Iya, negara kekuasaan dia. Bisa jadi tuh nge-trade. Jadi tuh kerjasama sama Beijing. Nah, bisnis lah gitu. Jadi yang kedepannya sama Beijing dan ini sama alien. Alien. Ya, makin Jadi kuat. teknologi dia itu antara sama alien dan juga sama Beijing ada kerjasama ya, antara dua itu ya, nantinya. ya, mungkin sekolah gue lihat itu negara-negara ada sebagian udah nggak ada sih. Ya itu tahun 2300 Ya, yang terus bilang. ya gue lihat itu. Tahun 2030 kan masuk penjara, gimana bisa lihat? Iya, cuma nggak bisa nggak- lihat. Benar-benar nggak bisa lihat. Bro. Pokoknya aneh aja sih kenapa gue taruh di komputer konsentrasi. Disuruh ngerjain itu motherboard itu seperti kaca lagi. Gue bingung tuh fungsinya untuk apa ya? Apa untuk mobil Tesla yang gue lihat di 2300 kan bisa jadi itu. Ya. Terus dipakai telepon aja dia bilang meskipun itu boleh nggak mau ngaku, dia bilang pakai teknologi uranium. Jadi Bisa. berarti uranium segampang dapat dong ya? Gue juga kaget sih kalau tadi lu bilang gitu sih. Uranium gampang dapat ya. Sekarang kan nggak susah kan dapat uranium, harus minta izin dari pemerintahan. Makanya itu bingung uranium kok bisa Kita ya? nggak usah bingung lah. Itu pasti kekuatan elit global pasti lebih Iya, kuat lah lebih dibanding kuat lu lah, lah. ya. Kita cuma bilang kita bingung gimana cara keluarinnya, ya dia juga udah tahu gimana keluarinnya. Iya, gua kan bingung lah aja. Gimana? Itu sih. Gila ya benar. Berarti tahun 2030 itu bentar lagi. Berarti yang lo bilang tahun 2027 ini sebenarnya benar dong kalau gitu. Mungkin ada link ke situ sih. Mungkin kemungkinan. Bedanya kenapa nggak ada manusia cuman karena diambil sama alien. Iya. Mungkin diuji coba. Soalnya alien itu lihat kita tuh sebagai ras ini, ras apa? Satu ras yang mereka sebutin kita tuh satu antara dua ya. Suku ras teknologi rendah. Sama satu lagi Homo sapien. Balik lagi mereka Termasuk yang pintar juga. Iya. gitu maksudnya. Termasuk Homo sapien tuh kayak zaman-zaman dinosaurus. Soalnya alien tuh mandang manusia itu seperti itu. Yang zaman-zaman kayak sebutan Homo sapien zaman-zaman dinosaurus. 3000 apa ya? Ya pokoknya zaman dinosaurus gue lupa tahun berapa ya, panjangnya. Makanya lihat orang manusia seperti itu. Kita juga lihat alien juga aneh kan?
Ya benar-benar. Kita lihat Italian aneh. Kalian juga lagi Kita aneh, iya. Benar-benar. Sama bolak-balik. Jadi kebalikannya. Jadi kalau kita lihat Alien pasti kita pengen bedah. Kalau bisa manusia ada Alien itu isinya Benar, apa? iya isinya apa? Nah Alien juga sama kayak Sama. kita gitu. Gue lebih percaya ini sih dia kalau pakai teknologi alien sih. Gue yakin di alam mas. Oke. Ya saat ini kita juga nggak bisa bicara banyak lah ya. Karena memang kita kemarin ketangkep lah ya. Oke lah kalau gitu. Paling nggak itu penjelasannya sih. Jadi nanti Ada lagi, tahu. ada lagi sih. Ada lagi. Gue sempat bawa di era-era zamannya kerajaan sebelum dinasti sebelum 3 kerajaan sih, 3 kingdom sih. Oh, ini jadi lu ke masa lalu lagi, ke masa Masalah lalu lagi nih. Masalah ini udah kejadian udah lama banget sih ini. Jadi yang pas gue di ini tiba-tiba tuh dibawa ke situ. Tiba-tiba ini gue lihat pas gue ini mulai buka tuh. Jadi gue keadaan gue tuh lagi ini lagi perang di zaman dinasti Cao. Gue lihat dia punya ini kan gue kan nama sejarah kan gue baca kan dia punya perisai apa itu di pasti zaman ini dinasti Cao. Lu masa lalu ngapain nih sore itu? Gue di situ lagi ada yang nggak nyadar gitu dekat ini tembak panah di sini. Tembak panah. Ini setelah tadi yang Elon Musk itu atau Sebelum. Gue dulu kebanyakan dikasih. Maksudnya ini cerita yang berbeda nih. Kita berbeda. Ini, sebelum oke, itu oke, gue oke. sering dibawa ke masa lalu. Tapi gue nggak tahu kenapa sekarang dibawa ke masa depan. Jadi pas lihat yang dibawa ke era itu, gue lagi keadaan ini apa? Kena panah lah, terluka lah kena panah sini. Jadi teman gue, jadi tuh perjuangan gue tuh katanya cepetan, katanya jenderal kita tuh sebelum mati. Pas gue sampein jenderalnya tuh gue dikasih ini kayak semacam kayak dokumen bentuknya ini kertas betul kayak dokumen gitulah zaman dinasti kan pakai kayu tuh Betul. tulisan pakai kayu kan gue disuruh ini jangan sampai hilang gitu Oke. lo bawa gitu ya gue lari dong naik kuda cepet dah gue udah nggak mikirin deh kemarin udah nembak-nembakin panah deh habis itu anehnya tuh gue pas kenceng gitu tiba-tiba gue bangun langsung artinya apa ya gue bingung gitu. Oh, gue ngerti. Ini cerita yang berbeda dengan yang lo pergi ke masa depan nih. Gue tahu. Jadi, gue asumsi doang. Ini pendapat gue ya. Mungkin lo udah banyak petanda kalau lo mungkin bakal pergi ke zaman yang berbeda. Itu kan cuman bedanya waktu itu pas lo lagi nggak sadar lo perginya ke masa lalu. Iya masa lalu. Ini zaman kerajaan itu. Jadi gue udah apa ya alfabet lah. Pasukan kita udah alfabet. Jenderal kita udah mau mati gitu. Udah sekarang. Ya banyak banget itu yang gue lawan itu kayak mirip-mirip suku ini sih suku barbar. Tapi gini, gue juga heran sih bro. Kenapa dalam pergi lo ke masa-masa ke era-era yang di zaman-zaman ke depannya ya, kenapa hubungannya tuh kalau nggak ke Cina, jadi ke konsentrasi mana Jerman? Itu gue nggak tahu. Lo nggak tahu. Nah, maksud gue kenapa hubungan lo ceritanya di masa depan tuh di Cina, terus cerita lu tadi lo minta mimpi atau pergi ke situ Cina juga kan? ke Cina juga. Nah, pertanyaan gue satu, kenapa lo ke situ bro? Gue nggak tahu itu gue disuruh dokumen. Gue pegangin dokumen jangan sampai hilang. Ya, yang bikin gue heran gini bro, lo kan tinggal Indonesia nih bro. Iya. Kenapa perginya ke sana bro? Maksud gue kenapa portal lo kebukanya ke sana gitu? Gue juga biasa kita ngomong gue nggak ngerti itu. masa depan ke sana, masa lalu juga ke sana gitu bro. Emang ada apa di sana bro? Itu gue bingung sih. Makanya gue juga bingung tuh. Kenapa gue selalu suruh bawa dokumen, entah dokumen USB kalau nggak micro USB, microchip, kunci gitu. Pokoknya suruh kabur. Banyak era-era gue disuruh situ. Nah cuman era ke depan doang. Kalau dulu kebanyakan era zaman dulu. Gue pernah Perginya ke satu negara doang. Gue bingung sama lo. Iya. Makanya kenapa ya? Terus gue juga bingung. Kan lo yang masuk portal waktu bukan gue. Tapi gue pernah sekali. Gue pernah buka. Kata jenderal katanya kata orang-orang yang selain itulah selain scroll itu ya. Gue bilang jangan dibuka. Katanya buka lo bakal bahaya. Ya, gue penasaran gue buka aja gitu. Ya kita mau lihat apa? Teknologi tuh. Di zaman dulu udah ada teknologi. Teknologi apa ini maksud lu? Teknologi kayak astrologi, mekanik, tapi pakai kayu. Oke. Kayu itu
awam lah, itu orang pasti tahu lah. Oke. Terus mereka udah pelajarin astrologi tentang ini, Mars, Uranus. Makanya gue bingung loh, kenapa di zaman itu tuh udah ada gituan, makanya gue disuruh simpen. Terus kalau Jangan-jangan masa depan itu ada di Cina kali. jadi Soalnya dari ucapan lu relate semua, bro. Semua ceritanya itu nyambung ke sana, bro. iya, Dari teknologi. iya. Bahkan di masa depan teknologi di situ juga. Bahkan di masa depan Cina kerjasama sama Mars Enterprise. Iya. Tapi gue penasaran deh. Elon Musk ini sebenarnya apa ada kerjasama dari Cina? Mungkin bisa jadi, soalnya udah ada tulisan itu dia Mars Enterprise. Soalnya kan udah di Beijing kan. Waktu di Beijing itu udah ada kerjasama Mars Enterprise. Otomatis kan Elon Musk ini ada kerjasama sama negara Cina nih, bro. Ada, ini gue lihat nih, ini zaman sekarang ya, gue kasih lihat bukti ya. Oke. Bukti yang lebih jelas ya. Ini zaman sekarang nih. Lu tahu ini udah lama atau baru ini? Sebelum ada Elon Musk, itu udah lama banget. Yang yang ini. Nah, iya. Yang ini baru keluar, tapi yang koleksi mimpi itu udah lama banget sebelum ada Elon Musk lagi booming ya. Oke. Coba itu kapan? Kapan dipublishnya? Itu dipublishnya tahun 5 tahun yang lalu. Tahun lalu ya. Lu tahu ini apa belum? Belum. Ini udah kaset kamera. Oke. Kerjasama di Cina. No? Kerjasama di Cina ya ini ya. Maksudnya ini udah kerjasama di tahun 2000, bukan tahun 2000 ya, lebih tepatnya 5 tahun yang lalu, dari sekarang ya berarti dia akan 2016 lah. Oke, sip. Berarti dia akan bakal bikin mobil apa Tesla gitu, made in China ya. China ya. Produksi China. Jadi sebenarnya ini kerjasama sama China ini sebenarnya udah pasti ada dong, seperti itu. Tuh, symbolic relationship explain. China. Oke, ya. Ini bukti jelas nih. Gila ya. Jadi Mungkin- sebenarnya penguasa dunia ini nanti ke depannya emang dia ya. Pasti. Maksud gua kelihatan banget tuh dengan dia kerjasama sama negara yang besar, ya super power juga. Kan sebenarnya gini bro, negara-negara dunia ini paling takut kalau Cina sama Amerika itu jadi satu bro. Iya. Tapi yang boleh sih enggak sih. Boleh sih. Enggak, maksudnya? Mereka bersatu untuk sementara doang. Oke. Boleh sih sementara. Cuman ya inferior sama bawahan nggak mungkin. China lebih inferior sih dibanding US sih. US emang sekarang saat ini US, tapi nanti ke depannya Ya, tadi kan lu juga udah pemain cerita kan pas lagi yang tahun 2300 itu emang China kan. China ya. Jadi tuh si Elon Musk ini dia ngeliat, dia pikir orang yang bukan politikal. Kalau dia masuk politikal dia nggak mungkin ngerjain ini Oke, gua paham. teknologi. Dia nggak mau pikirin dia. Berarti dia punya visi misi yang lebih luas lagi. lebih luas dibanding kalau dia masuk politik dia nggak mungkin. Oke, gitu deh untuk saat ini. Nanti kita ada pembahasan lagi, coba nanti kita bahas lagi deh sama rekan-rekan. Tapi untuk saat ini kita paling bahas sampai sini dulu ya. Berarti kita udah bisa kesimpulan dari cerita kita tadi adalah di tahun 2030 itu manusia ada, tapi manusia itu ada di camp konsentrasi. Oh sorry, tadi gue pas gue buka scroll itu ya, bukan di abad dinasti Zhou ya, dinasti Han. Oke. Sorry, gue buka scroll itu di dinasti beda zaman ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you buat informasinya. Tapi Jadi intinya jangan sampai ya enggak. Ya, sebenarnya sih biar nggak bingung, sebenarnya kita cukup sampai bilang ya di tahun 2030 itu manusia itu ada. Bahkan 2027 udah ada, manusia tetap ada. berada ya. Cuman yang pasti ada di camp konsentrasi kerja paksa. Dan itu bakal menjelaskan kenapa si Javi itu nggak pergi ke negara lain. Harusnya coba ke negara lain. Iya, harusnya iya. Apakah benar negara lain juga pada tangkap-tangkepin? Nah itu jadi penasaran. Itu yang jadi penasaran kita semua sih. Ya tapi intinya di tahun 2030 itu emang ada bisa dibilang kita manusia ini akan mengalami fase-fase yang paling susah ya berarti kayak gitu ya. Susah ya. Jadi orang tuh jadiin budak, slavery. Ya bisa jadi itu serangan-serangan alien ya, mungkin alien bakal nyerang kita tahun berapa tadi lu bilang? 2090. Bukan mati 2000 berapa lu bilang yang alien bakal nyerang kita? Si ini Bapak Wakna, bukan gue yang ngomong. Bapak Wakna
prediksi 2022 tahun depan. 2022 tahun depan ya. Ya semoga itu nggak terjadi lah. Semoga itu nggak terjadi. Nah, itu dari ramalan 2022 ya. Kita bakal diserang alien. Tapi kalau terjadi sih keren juga. Ya, sih. amit bro. Amit. Kalau sih keren juga. Maksudnya bukan Amit kita kerja paksa men, bukan enak-enakan. 2090 kita berdamai kita sebelum 2090 kita bisa ini loh, ada teknologi keren juga loh. Ya. Oke lah, untuk itu udahlah. Yang penting kita doain aja semoga pandemi ini cepat berakhir. Oh iya, terutama tambahin dulu dah, jangan Ya, mikirin pandemi alien ini lah. cepat Jangan berakhir mikirin ya. alien. Ya moga-moga ramalan tahun 2022 itu nggak terjadi. Ya tapi masalah tahun 2030 yang si Willy udah pernah pergi ini ya emang susah juga sih kita buat denial, karena emang di alam semesta ini kita nggak tinggal sendiri sih. Iya. Tapi emang ada orang-orang lain atau makhluk lain lebih tepatnya. The truth is real. Ya, oke. Paling itulah. Oke, nanti kita akan ketemu lagi mungkin di cerita-cerita lainnya. Oke, thank you semua. Yuk, thank you Thank you. Willy. Yo, thank you.